Hai Indonesia, kembali lagi dengan saya Hanif dari Pesan Iklim dari Azerbaijan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Pertamina dan kita akan membahas topiknya yang tentang Methane and Measurement, Critical Pathway to Climate Actions. Nah, mungkin sebelum itu saya pengen introduce dulu nih, kita sekarang kehadiran Bapak Harnanto Jamal selaku Vice President HSSA Policy, Standard and Risk Management, dan juga Ibu Pretimayang Arum selaku Environmental Manager. Nah, mari yuk kita sapa dulu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah baik ya. Mas. So far bagaimana Bu, Pak di Baku ini, di Azerbaijan? Dingin nggak? Dingin Pak. Dingin banget ya? Lumayan berasa. Tapi udah pakai ini kok, daleman jadi hangat sekarang. Udah pakai long john ya? Nah, so far gimana Pavilion Indonesia? Berarti udah 2 hari atau udah berapa lama di sini? Ini hari kedua. Oh, ini udah hari kedua. Jadi kemarin kita ikut dari pagi sampai siang sih. Oke. Beda sama yang lain ya. Beda jadi ya? begitu kok berbunga-bunga gitu. Keren. Dan ada 2 kopi yang enak di sini kemarin orang bilang. Oke. Yaitu dari Indonesia dan dari Brazil. Oh, ada yang testimoni Ada ya? yang testimoni. Oke, berarti sebenarnya Pavilion Indonesia ini udah ya bisa Terkenal dibilang juga. salah satu yang besar dan terkenal ya, orang-orang pada banyak yang datang ya. Betul. Oke, Pak, Bu, nah kan ini kita memang bahas topik tentang metana ya. Nah, sebenarnya kalau boleh nih Bapak sama Ibu, boleh nggak sih sedikit ceritain aja, brief aja, simple, apa sih metana itu? Jadi metana itu salah satu gas rumah kaca yang Oke. ternyata menjadi penghambat atau menjadi sumber dari pemanasan global Pemanasan di global. dunia ini. Jadi Oke. dia memang berada di lapisan atmosfer kita dan ternyata dia tuh lebih kejam daripada CO2. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya harus kita worry tanpa kita, mungkin banyak orang yang nggak sadar, tapi sebenarnya ini satu hal yang harus kita worry ya. Betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kenapa sih berarti sebenarnya ya, kenapa sih manajemen metana ini penting untuk tujuan global iklim ini nih? Jadi kenapa kita harus benar-benar nge-manage? Sebetulnya kan kita lihat sekarang yang secara fisik itu climate change ini udah mulai terasa ya. Iya. Suhu tinggi, Suhu gitu, tinggi. permukaan air naik, gitu, laut dan lain sebagainya. Ini harus kita stopnya supaya tidak makin buruk gitu. Benar. Salah satunya adalah komitmen kita di Pertamina untuk gas metana ini. Oke, berarti memang mesti di-manage ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin tadi kan Bu Preti udah sempat mention ya bahwa ternyata ini sebenarnya jauh lebih berbahaya nih daripada karbon dioksida gitu ya. Cuman seberapa signifikannya sih memang sebenarnya kalau dibandingkan dengan karbon dioksida ini dalam konteks perubahan iklim berarti ya? Oke. Ya jadi metana bila dibandingkan dengan karbon dioksida dia punya potensi tuh hingga 82 kali lebih menyerap panas dibandingin Oke. karbon dioksida, dan dia itu sebenarnya kenapa lebih lebih kita harus ambisi atau lebih action lagi karena sebenarnya metana itu ternyata dia penyerapan panasnya lebih tinggi, tapi dia lifespan-nya itu lebih singkat daripada Oke. karbon Dioksida. dioksida, yaitu 12 tahun aja. Jadi sedangkan kalau karbon dioksida kan cenderung lama ya. Lebih lama ya. Jadi Oke. memang makanya kita seharusnya juga harus men-tackle itu dulu untuk membantu perubahan iklim. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, mungkin hal-hal yang menarik nih ya. Salah satu, berarti kan sebenarnya metana ini kan adalah emisi ya bisa dibilang. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin metana sebagai emisi di sektor oil and gas, ini gimana sih? Maksudnya apa aja nih emisinya dan yang so far gimana Pertamina nih bisa menangani emisi-emisi tersebut? Ya, mungkin sedikit intro ya bahwa metana ini kan tadi ya gas rumah kaca ya. Dia itu ada di dalam produksi kita. Kalau kita pakai di rumah tangga itu gas yang kita pakai itu sebetulnya metana yang dibakar di rumah. Oh, Nah, oke. jadi bisa bayangkan gas metana itu dari semua gas kurang lebih ada 70% lebih mungkin ya. Iya. Itu adalah metana gitu. Oke, Jadi oke. kalau dia bocor berarti kan Ada. ke atasnya atmosfer. Iya. Nah, itu yang bikin tadi yang Mbak Preti bilang itu bisa memperparah gitu di Memperparah. atmosfer gitu, lebih cepat daripada karbon dioksida gitu. Karena mungkin nyerap panasnya lebih Lebih banyak, walaupun lifespan-nya lebih pendek, Betul. tapi tetap aja dia nyerapnya lebih banyak ya. Betul. Oke, tapi gimana nih cara Pertamina mungkin menangani sumber-sumber ini nih, maksudnya sumber-sumber emisi ini? Oke, jadi tadi seperti Pak Nanto bilang, jadi kalau dari aktivitas manusia secara keseluruhan itu komponen dari sektor migas itu sekitar di 38%. Oke. Jadi
sektor migas khususnya menyumbang, ya bukan intentionally ya, Iya. cuman tapi sumber-sumbernya itu dari itu ada 4 di migas, yaitu fugitif kayak bocoran-bocoran dari Oke. sambungan, kemudian koneksi-koneksi, kemudian kedua itu venting, itu memang proses yang diprediksi atau dalam artian memang dibutuhkan dalam proses operasional untuk merilis tekanan. Jadi Oke. memang memang kadang untuk keperluan safety ya Pak Des, ya. Safety, yes. Kemudian ketiga itu tadi flaring, jadi sisa gas yang ada di dalam operasi itu kan kadang memang kita bakar, kalau mungkin ngelihat di site-site migas ada tiang Api. tinggi, api Iya. yang menyala, Iya, nah iya. itu disebut flaring. Nah, Oke. kadang memang terjadi pembakaran tidak sempurna sehingga akhirnya bukannya CO2 yang dihasilkan tapi Tapi metana metana. yang dihasilkan. Oke. Kemudian terakhir itu sumber-sumber pembakaran dari fuel, itu turbin, boiler. Nah, itu Oke. menjadi sumber-sumber di Salah satunya. sektor migas Migas. yang harus dikelola. Nah, cuman kalau berarti dari PT Pertamina sendiri, dari Pertamina ya, maksudnya so far nih untuk menanganinya ini mungkin arahnya udah gimana nih? Jadi di kita komitmen sudah jelas, kemarin juga disampaikan oleh VP Sustainability bahwa kita punya komitmen untuk itu Pertamina untuk mereduce gitu ya. Dan salah satu actionnya adalah minggu depan ini setelah COP di Azerbaijan ini kita akan melaksanakan methane measurement di 2 lokasi. Methane measurement ya. Nah, ini mungkin satu topik yang mungkin seru nih untuk dibahas dari pengukuran dan pemantauan ya, monitoring gitu kan. Mengapa sih sebenarnya pengukuran dan pemantauan yang sangat akurat nih ini dibutuhin sebenarnya untuk bisa ngurangin emisinya? Kenapa emang sebenarnya sangat penting perannya untuk kita ukur dan kita monitoring? Ya mungkin kan karena dulu ada saying ya, if you can't measure it, you can't manage it. Ya, oke. Ya, jadi otomatis akhirnya kita dengan ketentuan yang sekarang kan, regulasi-regulasi sekarang memang belum mensyaratkan metan sespesifik ini. Tapi akhirnya kita Pertamina tuh sejak Mei 2024 ini komit dengan untuk endorse OGMP, Oil and OGMP. Gas Methane Pledge. Jadi itu salah satu komitmennya adalah harus melaporkan atau mendisclose data metan yang dihasilkan. Oke. Nah, itulah mengapa kita melakukan pengukurannya. Jadi by next year kita harus melakukan pelaporan pertama. Berarti kita akan menjadi ya, maksudnya company pertama dari Indonesia yang akan melaporkan di OGMP Framework 2.0. Oke, berarti mungkin kalau tadi saya sempat dengar kan Pertamina akan melakukan measurement nih di mana tadi ya Pak? Di Luwuk sama di Donggi. Di Luwuk sama Donggi. Nah, berarti kan mungkin itu berarti itu salah satu upaya Pertamina untuk meningkatkan akurasi datanya berarti ya? Betul, ya. Karena kan tadi ya disampaikan oleh Mbak Preti, kalau kita mau mengurangi gas metan tersebut, tentunya kita harus tahu sekarang ini berapa sih yang kita hasilkan gitu ya. Nah, itu banyak nanti dari metode pengukurannya gitu. Kebetulan ini juga didanai oleh dari JOGMEC dari Jepang ya kepada Pertamina. Nah, ini kita berterima kasih berarti sekali. Sudah ada fundingnya ya? Sudah ada. Oke, berarti memang ini udah tinggal jalan aja berarti ya? Oke, nah cuman pertanyaan selanjutnya nih, mungkin mengelaborate dari yang tadi, sebenarnya apa aja sih tantangannya nih so far yang dihadapin, sejauh ini yang dihadapin oleh Pertamina terkait pengukuran emisinya ini? Kan sebenarnya akan melakukan nih emisinya, cuman sebelum PT Pertamina ini melakukan metana measurement, pengukuran metana ini, apa sih tantangan-tantangan yang mungkin sudah mulai kayak, oh nanti kayaknya bakal ada challenges ini atau challenges ini, bisa di-elaborate nggak? Ya, mungkin dari yang tadi disampaikan Mbak Preti ya, pertama adalah kita udah ikut member of OGMP, berarti kita harus punya disiplin untuk ada laporannya ya. Setiap saat dilaporkan harus dilaporkan. Nah, untuk melaporkan itu kan harus di-measure. Bener. Tapi setelah di-measure itu, kita juga harus punya action nih. Actionnya apa? Supaya menurunkan gitu. Bisa jadi tadi dari fugitif misalnya, antara sambungan flange gitu, pipa-pipa gitu, itu ada yang bocor gitu, kan harus dibenerin nih. Nah, itu adalah challenge kita tentunya di lokasi. Berarti itu hal-hal itulah yang mungkin udah tahu challenges-nya apa, tinggal gimana cara kita untuk bisa improve dan perbaikin terus ya berarti. Mungkin kalau bisa nambahin, jadi karena yaitu pengukuran metan itu masih baru, mungkin di regional Southeast Asia ini agak masih terbatas. Kayak teknologi kita ini mendatangkan teknologi itu
dari luar dan akhirnya itu memang ekspertisnya masih orang Europe, Amerika kayak gitu. Oke. Jadi memang masih mahal untuk mendatangkan teknologi Oke. tersebut. Ekspertis mungkin yang kayak mungkin untuk mereview atau mempelajari metan itu mungkin di lokal sudah ada, tapi untuk akhirnya menganalisa dan mengekstrak itu menjadi data, nah itu yang mungkin masih jarang untuk kita miliki di Indonesia. Jadi memang keterbatasan ya challenge itulah yang memang Yang saat mungkin ini ada di Indonesia dan akhirnya kita kemarin terbantu dengan tadi program funding dari itu. Jobnet. Jadi bisa mungkin dari challenges yang udah ada, dari funding ini mungkin ini bisa bantu untuk memperkenalkan. Betul, oke. Nah, mungkin lanjut ya ke topik selanjutnya, komitmen sama tindakannya Pertamina sendiri nih. Berarti kan tadi sempat di-mention ya bahwa Pertamina sendiri kan mengambil langkah untuk menjadi membernya dari OJMP ya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencapaian gold standard kalau kita boleh tahu? Jadi mungkin boleh sedikit diceritain nih, apa sih sebenarnya gold standard ini? Jadi untuk gold standard ini kita di laporan pertama atau tahun pertama dari sejak kita endorse itu kita harus menyampaikan implementation plan. Kemudian dari situ kita akan melaporkan lokasi-lokasi kita yang 95% penghasil gas metana terbesar itu harus dilakukan perencanaan untuk terhadap lokasi-lokasi tersebut. Jadi 95% site itu akan kita laporkan. Kemudian di tahun kedua sudah ada pelaporan. Jadi memang ada 5 leveling pelaporan yang dilakukan untuk metana ini. Jadi dari perhitungan masih berdasarkan kalkulasi paperwork gitu. Kemudian level 1, level 2 tuh masih kalkulasi pendekatannya. Level 3 itu sudah mulai juga masih kalkulasi tapi udah data kasarnya, data meteran masing-masing lapangan itu mulai jalan. Kemudian level 4 ini yang mulai pengukuran bottom up atau dari bawah. Mendekati kayak peralatan-peralatannya itu dilakukan pengukuran. Jadi nah harapannya nanti by tahun ketiga kita itu sudah harus mencapai L4 itu hampir di setengah dari lokasi kita. Kemudian di by tahun kelima itu semua 95% dari lokasi tadi atau lokasi yang penyumbang terbesar itu akan sudah mengukur minimal sampai R5. Oh. Jadi memang tantangan untuk komitmen di OJMP itu akan mendorong tuh kita untuk mengukur. Kemudian di situ kan juga ada target yang harus dicapai. Jadi target Pertamina adalah pengurangan metan hingga 30%. Oke. Berarti 30% ini lumayan ya sebenarnya, jauh sekali tuh. Saya boleh menambahkan? Boleh. Ditanyakan oleh Mas Hanif untuk komitmen ya. Iya. Sebetulnya kami dari Direktur Utama sudah berkomitmen menandatangani, makanya masuk ke dalam member ini, dan ini komitmen Pertamina gitu. Oke. Dan yang kedua tentunya kolaborasi. Tidak hanya Pertamina saja, tapi semuanya, semua ya maksudnya oil and gas company ya, dan semua yang berkepentingan itu emang harus mendukung ini supaya secara global ini berhasil bisa jalan. gitu ya. Karena nggak mungkin ya kalau mungkin. bisa cuman sendiri. Betul. Pasti kita butuh gotong royong, ibaratnya sama-sama untuk bisa menyelesaikan isu ini berarti ya. Oke, tadi menarik sih ya. Maksudnya gold standard sendiri punya 5 level perhitungan ya, dan itu setiap levelnya aja sudah berat tuh kayaknya ya. Dan memang itu yang harus dilakukan, dan ini nggak mungkin bisa sendirian, pasti harus butuh bantuan-bantuan dan kolaborasi dari berbagai negara berarti ya. Iya. Boleh nggak sih sedikit ceritain nih, bagaimana sih kemitraan Pertamina dengan organisasi GOGMEC, USAID, JOGMEC, ya. Oke. Dalam membantu inisiatif pengurangan metananya. Mungkin boleh nggak sedikit ceritain dikit aja? Kita di Indonesia ini kan gas ini diekspor ke Jepang salah Oke. satunya. Nah, Jepang ini tentunya negara yang sangat concern ya dengan iklim climate change ini, dan salah satunya adalah memastikan bahwa produsen gasnya itu benar-benar memang mematuhi atau concern dengan tadi salah satunya adalah metana. Makanya mereka memberikan dana gitu untuk membantu untuk measure seperti apa sih funding ya di kita ini funding. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentunya tadi ditanyakan gimana nih untuk selanjutnya ya pengukuran ini belum banyak gitu. Yang terakhir itu kalau nggak salah di Prancis ya. Nah, kita diundang sana cuma nggak bisa gitu karena akan lakukan di Indonesia. Nah ini belum banyak yang melakukan ini. Jadi
nanti juga hari Minggu depan ini ada sekitar 50 orang akan ke sana member dari MLP untuk melihat secara langsung. Dari pengukuran dari satelit, pakai LiDAR semua gitu. Jadi ada beberapa macam cara untuk mengukur ini gitu. Jadi, berarti live itu nanti ya rame-rame. Menarik sekali ya, menarik sekali. Nah, ini mungkin bisa lanjut ke bagian kolaborasi kali ya. Jadi so far bisa nggak sih sebenarnya Bapak dan Ibu mungkin sedikit ceritain pentingnya kolaborasi regional. Jadi mungkin kolaborasi regional itu memang di tingkat ASEAN itu kita ada Metan Leadership Program yang tadi disebutkan yang akan melakukan kunjungan ke Luwuk tadi. Itu sekitar berapa 50 orang itu memang akan melakukan kunjungan untuk sama-sama sharing knowledge, kemudian di situ juga kita akan diskusi implementasi yang sudah dilakukan di mereka. Jadi biasanya kita akan melakukan diskusi best practice yang sudah diterapkan atau akhirnya saling belajar satu sama lain. Jadi itu menjadi media untuk bertukar referensi, karena kayak kita Pertamina ini kan memang tahun pertama untuk join nanti. Kemudian mungkin kita kemarin belajar dan diskusi sama teman-teman dari Petronas yang sudah memasuki tahun ketiga untuk pelaporan. Jadi itu juga kemudian di framework MLP, kemudian ada juga framework di ASEAN itu mengembangkan mereka ya, karena ini ya semua sudah mulai concern terhadap perubahan iklim. Jadi funding itu mulai masuk dan akhirnya kalau ASEAN itu di funding oleh World Bank untuk mengembangkan pengukuran dengan satelit. Jadi ASEAN itu nanti ASEAN Center for Energy itu mengembangkan programnya namanya Maestro untuk mengukur metan specifically di ASEAN, dan regional Southeast Asia. Jadi memang kolaborasi regional itu akhirnya lebih spesifik kan. Mungkin kalau satelit yang keliling itu kan mungkin rotasinya mungkin memerlukan waktu mungkin 2 hari kemudian. Nah kalau mungkin ada satelit spesifik yang bisa difokuskan untuk wilayah Southeast Asia, mungkin data resolusinya juga nantinya bisa lebih akurat ya. Oke. Nah kalau kita ngomongin dampak ekonomi dan lingkungan nih, kita ngomongin bagaimana pengendalian metana ini menciptakan peluang ekonomi sebenarnya. Kalau peluang ekonomi berarti kan dalam pengukuran ya, sebetulnya tadi ya industri-industri untuk mengukur gas metana itu ya. Jadi kalau dulu kita ingat nggak ngelihat kamera itu malam hari itu bisa kelihatan ada orang itu dengan bayangan gitu ya. Jadi warnanya jadi merah gitu. Ya. Nah itu FLIR gitu kan. Nah ini dipakai juga di sini cuma lebih canggih lagi. Jadi kamera itu bisa ngelihat ada kebocoran warnanya lain. Kemudian dia bisa mengukur bocor itu berapa sih yang bocor. Nah itu sekarang lebih canggih lagi. Teknologi itulah mungkin ya. Jadi pengembangan teknologi itu yang mungkin sekarang itu bisa jadi punya opportunity untuk itu. Peluang ekonomi ya itu ya. Itu mungkin kalau dari segi ininya Pak, lapangan kerjanya itu kan tadi dari segi teknologinya. Cuma kalau ngelihat dari peluang ekonomi di lapangan kerjanya ini mungkin bisa lebih banyak lagi nggak ke depannya nih? Kalau menurut saya setelah diukur kan tentunya ada action tadi ya, harus dibenerin gitu ya, maintenance-nya seperti apa supaya nggak bocor, supaya tidak ada fugitif. Tentunya ini perlu manpower ya. Manpower untuk ngebenerin itu yang rusak-rusak tadi ya, yang bocor-bocor gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu. Itu make sense banget ya. Berarti tandanya Sobat Hijau sebenarnya aksi-aksi yang memang dilakukan untuk pendorongan perubahan iklim ini juga nggak cuman memang untuk mereduce iklim global, tapi bisa menciptakan peluang ekonomi juga yang lebih baik lagi nanti ke depannya ya. Kita ngomongin strategi pengurangan metana nih. Hal-hal apa aja yang dilakukan Pertamina untuk berkontribusi pada keselamatan publik, mungkin peningkatan kualitas udara, atau mungkin kesehatan masyarakat yang lebih baik. Ada nggak sih kontribusi-kontribusinya? Ya, nanti kita Mbak Preti ya. Kami di HSCC itu berkomitmen tentunya memastikan bahwa tempat kerja kita tempat kerja yang selamat, aman, dan nyaman gitu. Itu yang utama. Karena dari health, safety, security, dan environment gitu ya. Itu memastikan itu. Bagaimana caranya? Tentunya banyak programnya ya. Berarti program banyak ya. Ngobrol akan lama lagi. Itu bisa another satu mungkin 3 SKS sendiri kayak gitu. Tapi komitmen dari semua pekerja kita dimanapun dia bekerja, mau pekerja mau kontraktor itu sama. Semuanya harus mematuhi aturan atau peraturan tentang health, safety, security, environment. Berarti memang HSSE ini memang sebuah udah satu hal yang memang harus dilakukan oleh semua orang dan memang semua orang harus mematuhi itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin masuk ke session terakhir nih. Kita ngomongin
pandangan kedepannya Pertamina lah ya kita ngomongin. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin itu, apa tujuan jangka panjangnya nih Pertamina untuk pengelolaan metana? Itu dulu mungkin. Ya karena kita memiliki target tadi untuk melakukan pengurangan emisi khusus metan juga itu di 40% by 2030, otomatis kita harus melakukan program-program abatement. Bisa tadi dari leak detection program, tapi juga bisa dari aktivitas yang kemarin juga baru kita announce di Pavilion Indonesia ini adalah zero routine flaring. Jadi kita akan zero routine flaring untuk site-site upstream kita itu di by 2030. Jadi kemarin hari Senin kita sudah announce dan di pavilion kita, sehingga harapannya itu menjadi dorongan tersendiri, willing yang kuat. Nah, seiring itu juga kan kita juga ada program dekarbonisasi. Jadi harapannya mengurangi metan ini otomatis berdampak juga pada pengurangan CO2 kan, karena dia metan akan dikonversi menjadi CO2. Otomatis aksi dekarbonisasi kita untuk membantu Indonesia, NDC Indonesia untuk mencapai net zero emission by 2060. Semoga kita juga berkontribusi secara aktif. Amin, amin. Berarti memang itu ya, net zero emission berarti tujuannya udah pasti. Dan memang ini salah satu berarti bentuk komitmen dari Pertamina sendiri ya, dari segi metananya juga ya. Betul. Pengurangan metananya. Oke, nah terakhir nih, bagaimana Pertamina memandang perannya dalam memimpin upaya pengendalian metana secara regional maupun secara global dalam tahun-tahun mendatang? Ya tentunya tadi sampaikan Bu Preti ya Mbak Preti bahwa kita ini berkolaborasi di ASEAN. Nah dari ASEAN tentunya kita ingin secara global juga menjadi bagian dari itu. Dan tentunya tadi yang sampaikan, wah ini ada planet-planet kita gitu ya. Benar. Kita harus jaga nih, bagaimana sih supaya nanti untuk anak cucu kita ke depan, supaya suhunya tidak tinggi gitu, kemudian climate change-nya tidak terlalu makin buruk gitu ya. Kalau mungkin itu sih prinsip utama kita ya, kenapa kita ikut seperti ini gitu, bagian dari usaha global. Usaha global ya, memang ini mungkin salah satu bentuk aksi. Ini kan mungkin nggak mungkin dari satu individu aja nih yang bisa ngejalanin. Berarti memang ini salah satu aksi untuk kita sama-sama sadar untuk memang memperbaiki iklim global kita sendiri berarti ya. Dan kita memang punya kepentingan dari segi bukan cuma buat kita sekarang, tapi memang untuk masa depan anak dan cucu berarti ya. Betul. Oke, berarti mungkin ada hal-hal yang masih pengen maksudnya mungkin disampaikan atau pesan-pesan yang mungkin disampaikan untuk Sobat Hijau di sini. Sebetulnya ya dengan ngobrol-ngobrol ini mudah-mudahan sedikit banyaknya ini ya mengerti apa sih gas metana itu, apa sih usaha kita, kemudian komitmen kita bersama. Tentunya tadi yang kedua saya inginkan juga mungkin nanti dengan hal ini maka ada government rule atau regulation yang memang memayungi untuk kita semua sama-sama untuk melakukan hal yang baik ini ya dengan perusahaan yang lain juga, tidak hanya Pertamina atau yang lain ya. Mungkin itu ya. Perusahaan lain juga ya. Oke, Bu Preti boleh. Iya, baik. Harapannya juga dengan kita di Indonesia ya mulai mengenalkan metan, kemudian ternyata ada framework untuk mengukur metan lebih ketat lagi, dan akhirnya sebenarnya itu akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan itu sendiri karena bisa jadi efisiensi, tapi juga akhirnya bermanfaat untuk Indonesia untuk pengurangan emisinya. Jadi harapannya kita bisa berpartisipasi dan benar kita juga sebagai perusahaan ya membutuhkan support dari pemerintah untuk menjalankan ini, karena memang secara teknologinya tuh ada, tapi tidak common atau tidak terlalu banyak available di lokal Asia, itu belum terlalu banyak, sehingga mungkin dengan dukungan regulasi sehingga kita juga bisa mulai banyak mendatangkan teknologi itu datang ke Indonesia, dan akhirnya itu lebih harganya juga lebih mengindonesia kayaknya. Benar. Harganya lebih lokal ya. Lebih lokal, dan akhirnya itu juga bisa menjadi peluang knowledge bagi kalau saya ngebayangin adik-adik kelas saya, misalnya kayak teman-teman misalnya yang peduli lingkungan itu bisa jadi area of concern yang baru gitu, dan menjadi peluang belajar dan peluang informasi yang baru untuk digali lebih lagi terkait metana ini. Berarti bisa jadi scope tersendiri baru yang bisa kita fokusin juga ya. Dari mungkin generasi-generasi muda sekarang yang mungkin belum tahu mau kemana, ini bisa jadi salah satu peluang juga berarti ya. Oke, nah kita udah tiba di penghujung acara ya Sobat Hijau. Tanpa terasa ya, ini udah
akhir session, kita udah ngobrol lumayan banyak loh pertanyaannya ya, ngobrol-ngobrolnya. Sampai sini aja mungkin saya Hanif dari Pesan Iklim Azerbaijan. Mudah-mudahan sharingnya Bapak Harnanto dan Ibu Preti ini bisa bisa jadi insight ataupun inspire buat para sobat hijau. Saya ingin berterima kasih dulu nih Bapak Harnanto, terima kasih banyak Terima kasih, atas Mas Hanif. kunjungannya. Kita Makasih. ngobrol-ngobrolnya, ilmu-ilmunya semoga bermanfaat ya. Amin. Berarti Betul, amin. sampai jumpa sobat hijau.